ya tentang bagaimana itu mengidentifikasi debat ya. Oke, baik, alhamdulillah berarti hadir semua ya. Oke, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran coba kalian berdiri dulu. Lihat. Nah, yang bajunya keluar coba dirapikan dulu. Yang laki-laki ini siapa kamu? Bajunya rapikan dulu. Terus rambutnya yang rapikan dulu, rambut laki-laki, rambutnya ya. Nah kan jadi kita kalau belajar dengan rapi enak ya kelihatannya. Nah silakan kalau sudah rapi duduk kembali. Akan mengingatkan dulu nih materi yang kemarin tentang mengidentifikasi masalah atau mengidentifikasi mosi dalam perdebatan. Ada yang masih ingat kemarin kita membahas apa? Debat. Satu orang yang berbicara boleh mengacungkan tangannya. Tentang apa saja yang kemarin kita sudah dibahas? Ya boleh. Debat. Apa itu debat? Suatu proses untuk mencari solusi dalam masalah dari dua orang yang berbeda pendapat atau argumen. Oke, baik, betul ya. Jadi debat itu adalah menyampaikan suatu masalah ya, dan biasanya ada mosi di dalamnya ya, mosi atau materi yang akan diperdebatkan. Ada yang masih ingat apa saja struktur dari debat? Yang kemarin di tayangan videonya sama ibu dijelaskan. Struktur debat apa saja? Adanya tim ya. Menurut kamu bagaimana itu debatnya? Ya kayak debatnya tuh kayak dari pertanyaan yang dikasih dari si yang audiens tanya seperti ke yang calonnya seperti apa, bagaimana kayak gitunya, terus saya dulu juga suka mengeluarkan pertanyaan yang ke si calon ketua OSIS itu. Ya, betul. Ya, di situ yang kalian pernah mungkin ya ikuti debat dalam rapat pleno kemarin pemilihan OSIS. Itulah namanya debat. Jadi adanya bentuk pertanyaan, bentuk pernyataan, adanya nanti argumen dari pihak yang ditanya, ya pendapat yang dari pihak yang ditanya. Disitulah namanya debat. Jadi ada pihak yang pro, ada pihak yang kontra. Apakah yang sudah mengetahui fungsi bahasa nih? Sebelumnya fungsi bahasa itu apa? Ya, untuk berkomunikasi betul. Untuk apa lagi fungsi bahasa? Sesuai dengan ikrar Sumpah Pemuda di dalam ikrarnya yang ketiga. Apakah ada yang masih ingat ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga? Oke, betul. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan, di mana bahasa Indonesia merupakan persatuan. Kenapa? Karena Indonesia ya menurut UNESCO Indonesia itu memiliki 715 bahasa ya dalam masing-masing suku, adat dan budayanya. Makanya Indonesia dapat itu ya gelar dari UNESCO bahasa terbanyak ya, karena ada 715 bahasa. Makanya diadakannya Kongres Sumpah Pemuda untuk
Pasti keluar nanti tulisan jawab ke sana gitu. Kata di mana buka kalian harus bisa bahasa Arab atau bisa jawab. Nah, ya itulah bahasa-bahasa yang mungkin kalian nanti ingin kuasai. Tapi mungkin untuk bahasa internasional sekarang itu bahasa Inggris dan Mandarin ya. Oke, selanjutnya sebelum itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti
struk binder dalam satu berdiri saja tercatat total lebih dari 1.300 unit penggunaan tagar anak Jaksel. Penggunaan gaya bahasa ini tidak hanya menjadi para warganet saja, tetapi juga para politisi. Selain itu, bahasa anak Jaksel juga digunakan pada perbincangan antara Sandiaga Uno dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pada akun Instagram pribadi @sandiuno, Sandi mengunggah foto dengan Kamil dan menulis keterangan foto menggunakan bahasa gaul anak Jakarta Selatan. Menurut budayawan Ridwan Saidi, paduan bahasa Indonesia dengan bahasa asing sudah terjadi bahkan sebelum zaman kolonialisme. Salah satu faktornya yaitu perdagangan dan pernikahan antar budaya. Lambat-laun, pemerintah kala itu juga pernah menerbitkan warga untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dulu bahasa Belanda semua kalau diberikan atau orang-orang itu. Nah, kemudian Inggris itu masuk zaman Orde Baru. Karena zaman Orde Lama kalau dilarang orang campur-campur bahasa Belanda, dia bilang gua gak berasa ngomong kalau kagak pakai Belanda. Dia bilang gitu deh. Sementara menurut pengamat bahasa Ipan Wali, fenomena bahasa anak Jaksel ini disebut campur kode dalam kajian linguistik. Penyebabnya adalah kebiasaan dan pengaruh lingkungan. Kita beruntung bahwa sebagian besar di antara kita itu polyglot. Polyglot artinya orang yang menguasai tiga bahasa. Kita lahir sebagai saya misalnya orang Minang. Kita menguasai bahasa daerah. Lalu kemudian di sekolah kita mau nggak mau mesti belajar bahasa Indonesia, ya bahasa resmi dan bahasa nasional kita. Lalu juga kita juga perlu menguasai bahasa asing agar kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan juga kita bisa berkomunikasi dengan orang dari mancanegara kan. Nah, ketiga bahasa itu harus diperlakukan dengan adil. Ipan pun menambahkan akan lebih baik lagi bila bangsa ini dapat mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan tentunya menguasai bahasa asing, which is literally akan menjadi nilai positif. Debbie Astari, Sarika Karman, Jakarta. Oke, dari hasil perdebatan dan diskusi tadi, kalian coba tulis di lembar kerja ini ya, LKPD. Tiap kelompoknya, tadi mana kelompoknya? Ya, tiap kelompoknya, kelompok satu mana? Satu, kelompok satu. Jadi tadi materinya apa, terus nanti tadi aku kontrol terus aku nanti kontrol. Itulah mosi atau materi yang akan kalian perdebatkan. Siap? Tim afirmasi siap? Siap. Tim oposisi siap? Oke. Baik, kita mulai saja perdebatan kali ini dengan mosi fenomena bahasa anak Jaksel yang akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Asita. Asita, silakan Ibu silakan kepada moderator. Silakan perdebatan dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama, perkenalkan diri, nama saya Asita Mustika Anggara ini. Saya selaku moderator dalam perdebatan ini. Saya akan menjelaskan topik yang akan diperdebatkan pada kali ini, yaitu fenomena bahasa anak Jaksel. Baik, sebelum memulai perdebatan, tata tertib dalam debat ini adalah jangan saling melakukan kekerasan fisik dan melaksanakan apa yang saya bicarakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah tim pro. Silakan menyampaikan pernyataan mengenai fenomena anak Jaksel. Menurut saya tidak ada masalah dengan campuran bahasa ini selagi masih layak menjadi bahasa vernakular biasa, karena alih kode dan campur biasa sudah menjadi hal umum dalam penggunaan suatu bahasa. Juga pencampuran bahasa sudah terjadi dari zaman sebelum kolonial, dan dahulu ada Melayu kuno mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa Sanskerta, di mana faktornya itu keagamannya sangat kuat. Bagi Sanskerta dianggap bahasanya yang sangat mulia. Juga ada zaman Melayu klasik mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa Arab karena faktor Islam yang sangat kuat. Juga pada era kolonial mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa Belanda itu bisa menjadi prestige yang bagus. Juga pada era globalisasi
memiliki bahasa yang resmi, yaitu bahasa Indonesia. Kenapa kita harus memakai bahasa Indonesia? Karena tidak terlupa. Kita sudah berjuang dengan bahasa Indonesia dan sudah ada di isi Sumpah Pemuda, yaitu kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan. Oke, sebutlah sama dari tim lo ada yang apa? Seperti yang saya bilang, kita tidak melupakan bahasa Indonesia kita sendiri, tapi kita bagusnya juga belajar bahasa Inggris. Karena kita dari situ kita secara tidak sengaja kita belajar bahasa Inggris secara natural yang memaksa otak kita untuk mengetahui kosakata itu apa. Jadi menambah kosakata dan bahasa ini tidak melihat kamus atau gimana, tapi kita mencari sendiri artinya lewat orang lain atau dari mulut ke mulut, juga atau lewat translator. Terus juga karena ini di era globalisasi, kita juga perlu belajar bahasa Inggris untuk memajukan perdagangan di Indonesia juga secara internasional. Oke, dari Kontra ada yang mau nambah? Kalau kita menggunakan bahasa campuran, informasi yang disampaikan tidak terlalu jelas dan dapat si pendengar tidak mendapatkan informasi yang sangat jelas. Untuk saya kurang setuju dengan bahasa Goil ini karena bahasa yang digunakan sangat berbeda-beda. Soalnya jika kita sudah mempertahankan bahasa ini dari tahun ke tahun, kita harus menjaganya, dan bahasa ini juga selalu dilecehkan oleh anak-anak remaja menjadi bahasa yang kurang sopan. Ada yang mau nambah? Kan yang lainnya? Saya sih ya, bahasa gaul rata-rata anak Indonesia sudah menggunakan bahasa Jaksel. Sudah 90% kemungkinan sudah menggunakan bahasa Inggris. Menurut saya sih biasa aja lah, bagus untuk mengenal bahasa asing, bahasa Indonesia juga. Itu saja dari saya. Yang lainnya? Beda waktu sekarang baik, kalau tidak ada saran dari masing-masing tim untuk menegaskan kembali dari pernyataan kalian dan kesimpulannya. Silakan Ibu. Menegaskan kembali kesimpulan pernyataan dari kalian dan juga Kalau dari saya, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwasannya bahasa campuran atau bahasa Jaksel mengandung dua dampak negatif, yaitu yang pertama menurunnya keterampilan berbahasa Indonesia dan pesan yang dibicarakan tidak tersampaikan, dan sedangkan dampak positifnya saya pikir tidak ada. Kalau alasan ingin belajar berbahasa Inggris, saya pikir tidak ada manfaatnya bicara setengah-setengah. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia seperti itu namanya kayak kepala aja. Sekian. Jadi ringkasannya, penggunaan bahasa Jaksel ini cukup memberikan dampak positif, di mana penggunaannya dapat mempelajari dua bahasa sekaligus. Tetapi ada dampak negatifnya juga, yaitu takut munculnya bahasa Inggris yang sudah melekat dalam diri kita. Baik, mungkin perdebatan kali ini cukup sekian. Terima kasih untuk tim Pro juga tim Kontra yang telah menyampaikan juga dengan tertib. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sangat berusaha ya untuk mengerti atau mencari materi tentang mosi fenomena bahasa anak Jaksel ini. Ibu hargain, terima kasih atas kesempatannya, ya, atas kalian bisa menyampaikan pendapat-pendapat kalian tentang mosi yang diperdebatkan, yaitu fenomena anak
Excel. Mudah-mudahan kalian dapat memanfaatkannya dari materi-materi tersebut. Ya, terima kasih tim pro, terima kasih tim komposisi. Silakan kembali dulu ke tempat. Oke, untuk mengakhiri materi kali ini atau untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu siapa yang sanggup ke depan merefleksi hasil dari kalian atau pembelajaran kali ini? Siapa yang mau merefleksi? Refleksi itu menyimpulkan materi kali ini. Ayo, ini Ibu ada refleksinya nih. Boleh kalian baca dulu. Oke, siapa yang mau merefleksi yang berani? Ayo yang berani. Coba menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Jadi apa sih tadi yang intro dan tim kontra bahas itu sebenarnya? Jadi ini ya. Jadi hal apa saja yang dapat kamu dapat dari pembelajaran tadi? Terus kendala apa yang Anda rasakan? Terus bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut? Terus manfaatnya untuk kamu ambil pembelajaran hari ini. Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, kita harus menerima pendapat-pendapat orang secara dan juga dampak bagi saya lebih mengetahui apa isi hati orang seperti apa dari yang lain, isi pikiran orang lain seperti apa ke saya, karena gak semuanya sama pikiran saya sendiri. Untuk mengatasi kendala itu bagaimana? Caranya dengan debat, karena debat mencari solusi dalam suatu permasalahan. Oke, manfaatnya untuk kamu. Manfaatnya kita tahu apa pro dan kontranya, karena itu adalah solusi. Oke, baik, terima kasih. Dia bisa mengeluarkan argumennya, mengeluarkan unek-uneknya. Nah, di sini adalah refleksi. Di mana refleksi ini berguna untuk itu. Kalian nanti bisa mengeluarkan pendapat kalian tentang pembelajaran kali ini. Betul ya. Jadi bisa disimpulkan ya dari keseluruhan kegiatan pembelajaran ini bahwa kita betul yang tadi Sani bilang. Mana Sani tadi? Ya, Sani itu. Sani laki-laki. Kata Sani kan harus melestarikan apa tadi kata-katanya? Ya, melestarikan bahasa daerah, terus cintai bahasa Indonesia dan oke, betul ya. Jadi yang pertama kalian harus melestarikan bahasa daerah. Ya, daerah kalian masing-masing itu kan beda. Ada dari suku Jawa, suku Sunda, suku Minangkabau, mungkin ada bahasa-bahasa tersendiri. Ya, jadi melestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Oke, jadi itulah kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Berarti kalian harus menanamkan jiwa menjunjung tinggi bahasa Indonesia ya. Ya, jangan sampai bahasa sendiri